Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wiwik Andriani Marbun, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP swasta Al Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu dari modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah berhadir di ruangan untuk mengikuti pemahaman aksi nyata kami angkatan ke-7, yaitu mengenai budaya positif. Nah, di sini saya pematerinya yaitu Bu Wiwik Andriani SPD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang menyempatkan untuk kami ini memberikan sedikit penjelasan yang telah kami dapat dari pembelajaran kami atau pendidikan kami selama mengikuti guru penggerak. Nah, tadi terima kasih Pak Egi, tadi sudah menyampaikan ada 3 materi dan selanjutnya 2 materi akan saya bawakan. Nah, agar Bapak Ibu sini semangat, mari kita untuk yel-yel semangat. Seperti biasa Bapak Ibu, ayo kita yel-yel semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, sekali lagi Bapak Ibu, karena berhubung ini sudah sore. Sekali lagi ayo Bapak Ibu. Tepuk semangat. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu mengenai 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol yang selalu kita perlihatkan kepada anak-anak. Terkadang kita jadi penghukum, terkadang kita sebagai posisi manajer. Nah, di sini kita akan melihat posisi kontrol sebagian mana yang terbaik sebagai kita terdidik ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita tonton dulu ya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu semuanya bisa lebih memahami posisi-posisi kontrol yang saya maksud tadi. Baik Pak Edi, terima kasih untuk silakan ditayangkan. Posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Nah, di sini ada sebuah cerita. Kita lihat di sini Si penghukum. posisi 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini dia yang pertama, posisi
kontrol penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum Bapak di sebenarnya berbicara. Baiklah, itu tadi namanya posisi penghukum. Mungkin kita juga pernah melakukan itu ya Bapak Ibu ya, posisi dari video tadi kita dapat menyimak bahwa posisi kontrol dalam posisi penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti dalam video tadi, kamu harus keliling lapangan. Nah, malah si anak bertanya, kenapa saya harus dihukum, Bu? Nah, malah si gurunya menambahi lagi hukumannya. Nah, itu termasuk juga hukuman fisik. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kita biasa mengancam seperti ya Bapak Ibu ya. Kamu selalu betul. Kamu selalu saja salah. Kita selalu menyalahkan. Kemudian pasti selalu kamu yang terakhir mengerjakan tugasnya. Selalu kita seakan-akan seperti kita menyepelekan anak tersebut. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu ya cara guru itu saja gitu. Nah, di sini dia dalam si penghukum ini biasanya pakai suara nada tinggi. Ciri-cirinya seperti itu. Kalau kita menghukum pasti menggunakan nada suara tinggi, kemudian mata pasti melotot. Biasanya jari menunjuk kamu itu ya. Nah, seperti itu. Biasanya dan juga sambil menghardik kamu itu ya. Kamu selalu saja terlambat. Pasti seperti yang di video tadi. Nah, di sini bagaimana sih cara kita sebagai guru ini, kita tanyakan dulu kepada hati kita, apakah bagaimana perasaan murid kita bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Kita tanyakan kepada diri kita, apakah pantas kita berkata seperti itu? Apakah hukuman itu pantas untuk yang kita berikan kepada anak kita? Nah, ada saja nih setelah dari penghukum tadi, bisa saja di anak-anak itu menyimpan sikap dendam di dalam dirinya ya kan Bapak Ibu kan? Bisa saja nanti begitu tadi dimarahinya aku seperti itu. Lalu dilihatnya lah kereta kita di luar, ini kereta Bu Wiwi, ini tadi dihukumnya saya, dibocorkannya lah ban kereta kita, bisa saja seperti itu. Atau juga ada hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian bisa saja sesudah kembali duduk, murid tersebut malah mencoret-coret bukunya, melampiaskan kekesalannya kepada buku-bukunya. Kemudian lebih buruk lagi sepulang sekolah, ya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dia itu tadi kesal kali aku nengok Bu Wiwi itu, bukan pesta labannya. Nah, seperti itu dia. Jadi dari yang itu tadi posisi penghukum, yang pasti saya sendiri juga pernah melakukannya. Mungkin kita juga semua pernah melakukannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita kurang-kurangi lah sedikit, karena memang ada dampak buruknya juga terhadap anak-anak. Ya kan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut selanjutnya Pak berikutnya. Cara dengan nada tinggi, menghardik bisa berubah, dan dalam murid cenderung akan memberontak. Oke, ini dia posisi pembuat merasa bersalah. Silakan Bapak Ibu kita tonton videonya. Apa perbedaannya dari yang penghukum tadi? Naran,
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, itu dia ya Bapak Ibu ya. Silakan di stop dulu Pak. Posisi pembuat. Nah, di sini dia si posisi pembuat merasa bersalah tadi. Bagaimana perbedaannya Bapak Ibu dengan yang pertama tadi? Oh, kalau yang pertama tadi langsung di Iya, langsung dihardik. Iya, betul. Dihardik ya Bapak Ibu. Jadi perbedaannya pasti dari nadanya. Ya. Tadi yang pertama itu, begini, kamu begini. Salah. Kayaknya nggak ada ininya gitu ya, Bapak Ibu ya, nggak ada rate-nya. Nah, kalau yang ini, kamu bagaimana nak? Nanti ibu lagi yang dimarahin Bu Siti, ya kan? Kamu lah ibu lagi nanti dipanggil. Nah, seperti itu ya. Kita merasakan lah ya kan, Bu ya semuanya ya. Nah, di sini pembuat merasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, mendayu-dayu lagi namanya biasanya. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi seolah-olah kita guru itu merasa seolah-olah menyalahkan diri sendiri lah seperti itu. Merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu kata-katanya. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Kemudian ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi kita tuh seakan-akan membuat anak itu merasa bersalah seperti itu. Nah, di posisi ini murid akan memberikan penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka itu merasa buruk kali lah aku, berarti jahat kali lah aku ya sama ibu ya. Seperti itu dia. Kalau kita terus merasa membuat si anak itu merasa bersalah gitu. Nah, murid juga merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, di dalam pembuat si merasa bersalah ini juga nada suara kita itu pasti memelas, halus, dan juga sedih, ada nada sedihnya. Dan bahasa tubuh kita juga kepada kadang lesu seperti itu. Nah, juga iya. Dan di sini, Adi, ada contohnya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti itu dia nada-nadanya kira-kira ya. Kemudian bagaimana sih perasaan murid kita bila ditegur seperti ini Bapak Ibu? Nah, merasa bersalah ya pastinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada hasilnya. Kalau kita berarti mendidik anak seperti pembuat merasa bersalah ini, hasil yang akan terjadi kepada anak kita itu adalah murid akan merasa bersalah, itu yang pasti. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sedangkan kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya. Nah, ternyata ini lebih berbahaya Bapak Ibu mungkin ya dari penghukum. Nah, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Nah, tadi kalau emosi mungkin dicoret-coretnya bukunya. Kalau ini dipendam di dalam hati. Seperti itu. Kemudian di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, kalau itu penghukum ya masih ada dia mencoret-coret tapi kalau ini dipendam dalam hati. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Kita lihat apa diamnya dia. Kita marahi diam dia. Rupanya lama-lama
Nah, itu yang kita takuti ya. Dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu dia tadi perbedaannya dari penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada namanya posisi kontrol teman. Kita sebagai teman berbicara antara kan jadi negatif. Oke, ini dia ya Bapak Ibu, kita tonton lagi yang ketiga, posisi teman. Bagaimana cara si gurunya menyampaikan kepada muridnya tadi? Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu dia tadi yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, inilah ini. Jadi seakan-akan si siswa itu merasa bahwa kita itu adalah temannya, gitu ya. Jadi setiap tindak kesalahan si murid tadi, ya udah nggak apa-apa, gitu. Jadi kita seolah-olah nggak ada memberikan konsekuensi kepada anak-anak karena dia datang terlambat. Ya sudahlah, karena kita merasa teman seperti itu. Jadi di sini dia si teman, posisi kontrol teman itu dia guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat bantuan ibu selama ini sama kamu. Kemudian ada lagi, ya sudah, kali ini gak apa-apa, maafkan ya, nanti ibu bantu kamu bereskan. Nah, seperti itu. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Nah, tadi kita misalnya ya saling membantu lah sama si anak ini. Nah, pada suatu saat kita tidak membantu si anak, maka murid akan mereka akan merasa kecewa dan mereka berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Mereka akan berkata seperti itu. Murid juga merasa dikecewakan jadinya. Nah, kemudian dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi yang mana yang guru disenanginya, ya sama itu saja, ya kan Bapak Ibu kan? Iya, yang lainnya udah seperti itu. Jadi yang mereka merasa yang mana yang mudah didekati guru-gurunya, ya itu yang dibantu. Tapi kan terkadang nggak selalu gitu kan, kita bisa mengajukan anak itu. Kadang juga mungkin ada suatu saatnya kita marah ke dia merasa kecewa seperti itu. Dan murid akan bergantung atau tergantung pada guru tersebut. Nah, dalam tadi posisi kontrol sebagai teman tadi, nah nada suaranya itu ramah sekali. Bagaimana kita sebagai teman ya kan? Akrab dan juga bercanda. Kemudian bahasa tubuh itu matanya dan juga senyumnya itu mengajak bercanda seperti itu. Dan ada kata-katanya nih, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Kemudian kita kata, ketawa, inilah sama Nana. Ya sudah, nggak apa-apa, duduk sana, nanti ibu bantu kamu ini. Nah, seperti itu dia ekspresi yang kira-kira muncul ketika kita itu dan teman itu dalam posisi kontrol sebagai teman. Nah, hasil apa sih yang kita peroleh? Yang kira-kira anak itu peroleh setelah kalau kita itu dengan teman yang kita ambil itu adalah posisi kontrol sebagai teman ini. Nah, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Jadi sedikit-sedikit, sama bapak itulah aku gimana ya, suka minta tolonglah aku sama ibu itu. Iya kan, ibu kan? Ya baru ya. Biasanya seperti
seperti itu. Iya, seperti itu. HP ku dihukum sama ibu, minta tolong sama Pak Nal diambilkan HP ku. Iya, ada ya, Bapak Ibu ya seperti itu ya. Jadi anak-anak itu yang merasa yang mana sebagai temannya itulah yang bisa. Iya, Pak Ilmannya. Ini berarti Pak Ilman ini posisi kontrol sebagai teman. Nah itu. Nah kemudian akibat lain dari posisi teman ini adalah siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, guru yang disenanginya tadi. Dan belum tentu perlakuannya akan sama dengan guru yang lain. Seperti itu. Itu dia perbedaannya. Jadi mana guru yang dekat sama dia, ya udah ya itu yang didengarkannya. Tapi kalau kan guru yang apa nggak diajukan. Itu dia hasil kira-kira kalau misalnya kita menggunakan posisi kontrol teman ini kepada murid kita. Baiklah yang keempat ya Bapak Ibu ya, ini ada posisi kontrolnya ada 5, dan keempat dulu lanjut namanya posisi kontrol pemantau. Silakan Pak Edi. Posisi teman rasa saat ini tergantungan dari latar. Ya sebenarnya ini saja Bapak Ibu ya yang jadi korbannya. Bapak Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Posisi pemantau. Ya. Ada posisi pemantau. Apa bedanya Bapak Ibu dari yang kemarin tadi? Lihat saja Pak tadi. Posisi pemantau atau monitor. Kita memonitoring siswa nih jadinya. Jadi seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, pasti tidak memakai emosi karena kita itu memantau si anak. Kemudian tidak bersendang gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil karena si anak itu menyadari kesalahannya. Nah, si anak menyadari kesalahannya dan dia tahu konsekuensi apa yang akan diterimanya, seperti itu. Kemudian pemantau itu perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi si anak tadi kan sudah dikatakannya bahwa baik pun nanti setelah saat istirahat saya akan mengerjakan tugas Bu. Jadi kita juga sebagai pemantau akan memantau sanksi yang tadi si anak itu sebutkan. Jadi kita memantaunya. Nah itu dia. Jadi kalau apa sih pemantau di sini? Jadi memantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita bertanggung jawab terhadap anak yang kita awasi tadi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah kita ya sebagai guru ya, peraturannya apa? Nah, jadi kita tanya peraturannya apa, si anak itu bisa menyebutkan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian lagi sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi si anak sendiri yang menyebutkan apa konsekuensi dari hasil kesalahannya tadi. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan. Ada catatannya, ada data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi bisa saja nih si guru pemantau ini mencatat nih, oh tanggal sekian ini ada buat masalah ini dalam mengerjakan PR, catat. Kemudian ditanya apa sanksinya, apa kira-kira konsekuensi yang akan dijalankan si murid tersebut. Nah posisi ini akan menggunakan stiker, catatan atau daftar cek. Nah seperti saya bilang tadi bahwa jika ada siswa yang dia kira-kira membuat masalah di kelas itu, jadi si ibu mencatat, oh ini tanggal sekian dia tidak mengerjakan PR. Nah itu dia posisi kontrol pemantau dan juga pasti kita semua juga pernah melakukan ini. Nah, ya iya betul Bu ya. Itu juga contohnya buku kasus. Nah kita sebagai pemantau, sebagai wali kelas ya wali ya, terutama kita sebagai pemantau anak-anak di sekolah. Nah di sini biasanya pemantau ini pakai suara
nadanya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal, tidak seperti posisi kontrol yang lain tadi. Nah, bagaimana sih hasilnya jika kita melakukan posisi kontrol ini kepada anak? Yaitu adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi anak itu merasa tahu kesalahannya, menyadari kesalahannya. Jadi anak itu pun sendiri bisa menyebutkan apa kira-kira konsekuensinya. Nak, kalau kamu melakukan itu, kita tanyakan kepada dia. Ya sudah, biarkan dia yang mencari sendiri, menyebutkan sendiri apa kira-kira konsekuensi yang bisa, yang cocok sebagai kalau dikatakan hukuman, tidak hukuman ya, tapi sebagai konsekuensi dari kesalahannya tadi kepada anak tadi. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, kemudian menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan terus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi si murid juga tidak nyaman karena biasanya dia waktu jam istirahatnya mungkin kira-kira bisa dia makan apa segala macam, malah kita menghabiskan waktunya mengerjakan tugas misalnya di saat jam istirahat, bertambah jamnya gitu, jam belajarnya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, seperti yang tadi di video tadi bahwa si murid tadi si muridnya tadi ya, Bu, saya akan mengerjakan tugas, Bu, nanti di saat jam pelajaran. Jadi wajib gurunya juga memantau anak tersebut. Nah, itu dia ya. Kemudian lanjut, Pak. Yang terakhir. Guru piket ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Oke, itu dia Bapak Ibu tadi posisi kontrol manager. Tapi saya ada 5 posisi kontrol. Yaitu murid yang mandiri, Nah, oke. Tadi di situ ada yang kelima, ini adalah posisi kontrol manager. Nah, posisi kontrol manager ini bagaimana tadi Bapak Ibu? Nah, si anak itu ditanya. Jadi si anak itu yang ditanya bagaimana solusinya. Iya, si anak sendiri yang mencari solusi dalam permasalahannya tadi. Jadi suara sebagai manajer itu netral, kemudian tidak emosional, tidak terlalu ramah dan juga tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil ya Bapak Ibu ya. Guru akan merasa tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi seperti yang tadi, jadi bagaimana cara siapa yang kira-kira bisa membangunkan kamu, nak? Jam berapa? Kamu setelah alarm kamu jam sekian ya, nak? Seperti itulah pertanyaannya kira-kira. Jadi guru itu hanya membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kita hanya bertanya,
kemudian anak tersebutlah yang mencari solusi dari masalahnya tadi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya bertanya tadi, yang pertama posisi kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum. Ya, yang kedua Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, tadi ada posisi kontrol merasa bersalah. Yang ketiga tadi apa? Teman. Posisi kontrol kemana? Yang keempat? Pemantau. Dan selanjutnya terakhir adalah manajer. Masya Allah. Dan itulah dia tadi posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu yang sebenarnya yang paling terbaik itu posisi kontrol mana Bapak Ibu? Iya betul, yang paling mantap itu sebenarnya adalah posisi kontrol manajer. Apakah kita bisa setiap hari menjadi manajer ini Bapak Ibu? Iya, belum bisanya. Tapi insya Allah kita coba ya Bapak Ibu ya, untuk pendidikan murid kita agar menjadi lebih baik. Memang dari 5 posisi kontrol itu yang terbaik itu adalah posisi manajer. Namun memang ada kalanya juga posisi kontrol hukum itu juga diperlukan. Kalau sekiranya nanti yang memang udah terlalu sekali masalah anak tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin kita harus selalu manajer, itu tergantung masalah berat tinggi rendahnya masalah si anak. Oke, nah di sini dia kembali Pak tadi. Nah pertanyaannya di sini saya kecewa pernyataannya yang biasanya muncul di antara posisi-posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, penghukum. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Itu apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, ada pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Jadi si anak itulah yang mencari solusi dari masalahnya tadi. Nah, kamu selalu yang paling terakhir menyelesaikan PR. Ini apa ya Bapak Ibu? Iya, penghukum. Jadi sekiranya mungkin Bapak Ibu sudah mulai paham 5 posisi kontrol ini. Baiklah, mungkin lanjut Pak. Nah, yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini juga diberlakukan untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan sebenarnya. Nah, yang pertama itu kita menstabilkan identitas, yang mana kita itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitas, maksudnya di situ jika anak merasa bersalah, ya nak, kita itu kita selaku manusia mungkin pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini adalah namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya betul ya Bu Ami ya? Yang mana Bu Ami duluan ya? Validasi kebutuhan. Oke, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang mana kata-katanya itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kita mau validasi nih apa kebutuhan si anak tadi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kemudian juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi di sini ini adalah langkah segitiga restitusi yang mana kita bisa terapkan di sekolah jika suatu saat siswa kita mempunyai ada masalah seperti itu. Nah, lanjut dulu Pak. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas, guru itu berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalau ada muncul seperti ini adalah kita sebagai guru itu menstabilkan identitas anak, bahwa si anak itu sebenarnya ya manusiawi lah kalau berbuat salah. Nah, seperti itu. Baik Pak, lanjut berikutnya itu. Nah, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini kita membantu siswa untuk mengenali atau basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau apakah itu powernya, freedomnya, atau cinta, atau kesenangannya seperti itu. Dan kata
guru yang kita sebagai guru, kata-kata yang kita sampaikan untuk memvalidasi kebutuhan ini adalah kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Kemudian yang terakhir, lanjut Pak. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan itu maksudnya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru berkata saat menanyakan keyakinan ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jika pertanyaan-pertanyaan ini adalah merujuk kepada menanyakan keyakinan. Baiklah Pak Edi, di sini biar ada lagi Pak Edi. Oke, untuk berikutnya saya akan berikan video. Di sini kemarin itu ada sebuah demonstrasi saya dalam menyelesaikan masalah. Kita tonton bersama Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwik Andreani Marbun. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Swasta Al Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual saya mengenai budaya positif segitiga restitusi. Tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, Akmal, Irwansa, dan Amin adalah teman satu kelas. Mereka duduk di kelas 81. Amin adalah kapten tim basket sekolah. Ia ingin merekrut teman sekelasnya yang ingin mendaftar menjadi tim basket sekolah. Ketika Amin bertanya siapa yang mau ikut tim basket, dengan semangat Irwansa langsung mengajukan diri. Namun Akmal malah mengejeknya sehingga Irwansa menjadi sedih dan tidak bersemangat lagi ingin bergabung ke dalam tim basket sekolah. Kemudian Amin pun menceritakan kejadian tersebut kepada Bu Wiwik, wali kelas mereka. Itu kasus dari si Akmal tadi. Nah, padahal si Irwansa tadi sudah semangat sekali ingin ikut basket, tapi tiba-tiba malah si Akmal tadi menjatuhkan semangatnya gitu. Ngapain kamu ikut basket? Kamu kan pendek. Nah, gitu. Jadi si anak yang tadi yang kira-kira dia semangat, dia menjadi selalu jadi tidak semangat lagi. Jadi ini saya sebagai wali kelasnya menyelesaikan masalahnya pakai segitiga restitusi. Nanti saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah ini mana bagian manakah validasi tindakan tadi, mana keyakinannya, kemudian mana evaluasi apanya tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Iya Bu, tadi saat dari istirahat, Amin dan regenerasi untuk mengajar di basket. Saya berkata kepada Irwansa bahwa dia tidak setuju dengan basket karena dia kesalahan kamu, Akmal? Baiklah, Ibu di sini bukan untuk membangun. Kita di sini untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama dan mencari solusinya. Pasti Irwansa sedih kan, Nak? Kalau kamu berkata seperti itu kepada dia. Sekarang mari kita bicara tentang daya kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kami tunjukkan, Akmal? kita harus saling informasi dan menghargai orang lain. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kamu mengajar Irwansa tadi. Apakah dengan melakukan itu kamu menghargai dan menghormati orang lain, Akmal? Tidak. Kemudian apa
Baiklah. Nah, untuk berikutnya, mari kita selalu mengingatkan keyakinan kelas kita ya. Setelah ini, kamu coba dibaca dan sampaikan penyesalanmu. Dan jangan mulai kesalahan yang sama ya. Saya minta maaf ya Wanita, saya mengambil kesalahan saya. Kamu bisa kok ikuti masih ke sekolah. Terima kasih Wanita. Ya, saya sudah mengaku. Terima kasih sudah menyemangati saya. Oke, sejak kasus pertama ya waktu itu ya. Hari ini adalah ulangan keduanya. Di saat ulangan, siswa tidak diperbolehkan untuk menyontek dan juga membuka buku catatan. Namun saat ulangan berlangsung, diam-diam Kaisan membuka buku catatannya dan diketahui oleh teman sebelahnya yaitu Fahmi. Kemudian Fahmi menceritakan kejadian tersebut kepada Bu Wiwik, wali kelas mereka sekaligus pengawas ulangan matematika saat itu. Ini simulasinya. Dari saat ujian matematika, kelas sebelah ribut sekali ya Bapak-Ibu ya. Padahal sebelah hari ujian. Nah ini si Kaisan ketemuan ngopek dia ya Bapak-Ibu ya. Nah si Fahmi menyampaikan harus kamu ya. Ini meyakinkan ya, menanyakan apa sebenarnya kesalahan dari kami. Orang tidak belajar menjadi apa makanya dia menolak. Ketika ujian, apakah sudah menyadari kesalahan kamu? Saya sudah menyadari. Kayak saya. Nah, ini di sini bukan untuk kamu. Di sini kita sama-sama mencari solusi dari masalah ini. Nah, kamu sudah tahu kan apakah konsekuensinya jika menyontek dan juga membuka catatan ketika ujian berlangsung? Mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, apa yang diungkapkan sebagai benar. Tidak jujur. Apa yang akan kamu terima? Saya bersedia untuk mengulangi ujian saya jika Baiklah, Ibu akan mengizinkan kamu untuk mengulangi ujian matematika kamu kembali. Nah, saat istirahat nanti, kamu jumpai Ibu ya, agar kamu ujian matematika lagi ya nak. Baik Bu. Jangan diulangi kesalahan yang sama. Ingat keyakinan kelas kita bahwa kita harus solid. Baik Bu. Sekali lagi saya oke. Oke, itu tadi demonstrasi kedua saya mengenai segitiga restitusi. Nah, dari tadi contoh penerapan tadi itu saya lebih ke posisi kontrol yang mana itu Bapak Ibu? Iya, manajer. Jadi kita menyadarkan anak, menanyakan keyakinannya, apakah yang kamu lakukan itu salah nak? Kemudian kita bertanya apa yang cocok ini, konsekuensi dari kesalahanmu, seperti itu. Jadi itulah dia tadi tentang materi yang saya sampaikan mengenai segitiga restitusi, juga yang tadi 5 posisi kontrol. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa memahami dan juga bisa mengerti akan materi ini, dan kiranya bisa kita terapkan dalam keseharian kita dalam membimbing dan mengajar anak kita di sekolah yang kita cintai ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Edi selaku protokol dan juga moderator untuk pengimbasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Wiwik atas ilmu pengetahuan yang disampaikan. Nah, saya ini Saputra Siambaton. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjadi salah seorang guru itu mungkin tidak mudah. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita, membimbing generasi penerus kita agar dapat mengikuti pembelajaran yang ada di dalam sekolah. Nah, untuk budaya positif ini
Di sini saya munculkan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Itu pertanyaan pemantik. Nah, adapun topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, masuk kita yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan, ya. Ada A dan ada B. Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi bentuknya seperti ini. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut agar bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat dia membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu simulasi kegiatan kepalan tangan ini pasti melihat dari anak-anaknya, yang dimana nanti apakah itu terpengaruh anak-anaknya dengan sebuah rahasia yang atau ilmu pengetahuan yang dia miliki atau tidak. Dengan cara ilustrasinya yaitu menggenggamkan tangan, mengisi benda yang berharga. Inilah yang kita pertahankan. Apakah teman kita ini merayu kita untuk membuka apa rahasia kita, ya, apa yang ada di tangan genggam kita, atau memberi kepada teman kita tersebut. Jadi itu kembali kepada diri kita yang sebagai pemegang benda tersebut. Apakah kita kasih dengan bujuk rayu ataukah dengan mengancam baru kita kasih? Ya, terserah kepada anak-anak tersebut. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol yaitu satu, ilusi guru mengontrol. Yang kedua, murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Menurut teori kontrol, Dr. William Glasser yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tersebut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu.
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru tersebut mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut dalam jangka waktu tertentu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itulah perubahan paradigma teori kontrol oleh William Glasser. Nah, kita lanjut. Disiplin positif menurut William Glasser tersebut. Nah, di sini ada berupa skema, yaitu teori kontrolnya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu apa motivasinya? Apakah untuk menghindari hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan, kelas, dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk kita kepada disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin ini artinya belajar, ya. Ini diambil dari bahasa Latin. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan capaian tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen tahun 1998. Nah, nilai-nilai yang kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan ya, universal yang ingin kita capai kepada anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah kita. Teori selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal, namun memiliki tujuan disiplin positif. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan atau sikap merdeka cetakan kelima. Ini yang tertulis, yang menulis Ki Hajar Dewantara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi inilah 9 ciri-ciri restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah pernah mengalami hal yang demikian. Memperbaiki hubungan sudah,
Yang ketiga, tawaran. Kita sering menawarkan kepada siswa kita yang bersalah mungkin, apakah kamu hendak dipecat atau mau mengikuti apa yang ibu atau bapak katakan. Nah, itu merupakan tawaran. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini biasanya introspeksi diri yang dilakukan oleh seorang guru. Coba dulu introspeksi dulu dirimu. Apakah kamu melakukan hal yang salah? Bagaimana menurutmu? Salah enggak yang kamu lakukan? Nah, itu restitusi untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini mencari tahu penyebab. Mengapa dia membuat kesalahan. Yang restitusi diri, cara yang paling baik. Jadi kita tanya, apa yang cocoknya hukuman buat kamu? Jadi kita tidak menentukan hukuman hendak kita gitu, tetapi hendak dia. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang sembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kita lanjut. Keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang keyakinan kelas ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ini merupakan komitmen kita ajukan kepada peserta didik kita. Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada waktu corona? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter untuk keselamatan, ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ini? Ya. Itu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian atau peraturan. Nah, saya angkat tentang keyakinan kelas. Sebenarnya, kalau kita sebagai guru harus bisa katanya untuk menguasai kelas. Nah, awal pada waktu masuk ke dalam kelas, awal pembelajaran itu harus kita buat bersama-sama, guru dengan siswa, yaitu membuat keyakinan kelas. Kita suruh dari nama A sampai nama Z itu harus membuat keyakinan kelas. Tidak boleh sama. Artinya supaya terbagi keyakinan kelas itu. Kalau yang A, yang namanya A menulis di sini keyakinan kelas, jangan ribut pada waktu pembelajaran. Berarti nama yang selanjutnya tidak boleh menggunakan jangan ribut. Supaya apa? Supaya terambil peraturan yang langka. Contoh, tidak boleh senyum nanti. Nah, itu ya, tidak boleh senyum pada Pak Edi menjelaskan pembelajaran gitu ya. Iya. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya kalau kita ikuti ini sangat membantu. Begitu kita tulis, suruh sekretaris memprint atau menempelnya di sini. Jadi inilah sumber kita, sumber peraturan kita untuk memberikan apakah dia sanksi atau hukuman. Tapi di sini ingat Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menghukum. Yang boleh menghukum yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Nah, jadi di sini begitu anak-anak kita bersalah, kita sabar dan sabar. Sabar, perbanyak-banyak sabar. Sampai-sampai nggak sabar. Banyak-banyakkan saja sabar. Untuk menggerakkan hati seseorang itu memang harus banyak-banyak sabar supaya bisa dia jatuh cinta sama kita. Jadi intinya kita menghamba kepada siswa ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik, budaya positif ini kalau untuk anak-anak peserta didik ini salah satu pengaruhnya yaitu yang pertama lingkungannya harus positif. Yang kedua kita membuat keyakinan kelas. Yang intinya di sini peraturan kelas. Jadi beda peraturan kelas, peraturan sekolah, keyakinan kelas dengan lingkungan positif. Jadi yang besar ini merupakan dampak dari peraturan kelas, peraturan sekolah. Setelah itu kita buat di dalam kelas keyakinan kelas. Nah, cikal bakal ini nanti akan terpos kepada lingkungan positif. Nah, begitulah. Supaya apa? Supaya anak-anak yang kita ajari tidak termasuk dalam lingkungan negatif. Jadi untuk mengontrol sebuah perilaku anak yang negatif melalui ini. Ya, kalaupun tidak mempan lagi dengan ini, berarti dengan prakteknya sendiri. Praktek apa? Praktek hukum yang akan dijalaninya. Apabila anak tersebut terjadi contohnya pencurian di lingkungan masyarakat, itu nanti dapat sanksi atau hukuman. Itu nanti kalau dalam peraturan hukum ya, peraturan undang-undang hukum mungkin kalau dia di bawah umur orang tuanya mungkin kena sanksi ya. Tapi kalau dia di atas sudah di bawah di atas umur, tadi kan di bawah umur. Nah, kalau di atas umur baru itu di penjara sanksinya. Itu sanksi. Kalau penjara itu sanksi, bukan hukuman. Baru kita menyadari kalau kita berjalan-jalan ke lapas sana, mereka itu kena sanksi, bukan dihukum. Gak ada mati mati narapidana di lapas gara-gara tidak makan. Mereka itu makan, memanusiakan manusia. Iya, kalau kena bunyi teman berarti iya, itulah itu Bu. Baik, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu yang mana ini? Kesepakatan kelas. Kami murid yang saling menyayangi. Iya. Yang A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau yang B masuk ke mana dia? Kami murid yang semangat belajar. Masuk kepada peraturan dia. Yang C-nya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, termasuk Iya, merupakan peraturan. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini merupakan tabel T dan Y, di mana terlihat, terdengar, dan berperilaku.
Nah, maksud kita antara peraturan atau keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelas menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga tentang keselamatan atau tindakan guru atau hukuman konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan atau basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Baik. Antara hukuman dan konsekuensi ini juga berbeda Bapak Ibu. Ya, terlihat dari apa yang telah dituangkan pada slide ini. Konsekuensi atau hukuman itu memang berbeda. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak merasa sakit, anak membenci, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Ini sudah sebagai Bapak Ibu guru, ini sepertinya sedikit atau banyaknya sudah pernah yang kita alami dalam untuk menghukum. Namun untuk setelah mendapatkan pembebasan dari kami, ya kita harus menyadarilah hukuman itu tidak boleh kita lakukan kepada siswa-siswi kita. Baik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ini logonya, logo nggak tahu saya, nggak pernah saya lihat. Apa logonya ini? Hati. Oh iya, hati. Udah. Artinya apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau nggak diterima namanya broken
Rusak hatinya. Nah, yang kedua penguasaan. Nah, ini diidentitaskan yaitu bintang. Kesenangan. Ya, anak-anak itu kesenangannya baru mungkin ya. Kebebasan. Ya, ini gambar apa ini? Kupu-kupu. Ya. Artiannya di sini bertahan hidup. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia tersebut ya, kalau sudah pelajaran atau guru itu sudah diterima sama siswa-siswinya, timbul nanti rasa cinta tersebut dan menguasai apa yang ibu ajarkan atau bapak ibu ajarkan di depan mereka. Setelah itu mereka akan senang. Itulah refleksinya. Mereka akan senang atas apa yang sudah bapak ibu berikan kepada mereka. Mungkin dilihatnya, contohnya saya, Pak ini kalau setiap masuk tidak pernah mempunyai tugas segitu banyak. Mungkin itu rasa senang mereka. Atau untuk guru matematika ada PR dan anaknya tidak siap, dan PR tersebut itu tidak kita buat hukuman, namun kita bahas bersama-sama dengan anak tersebut. Itu merupakan kesenangan anak, tapi kita perhatikan juga. Nah, setelah anak sudah senang, merasa bebas, itulah dia hendak mempertahankan kita sebagai gurunya. Kalau dia sudah senang sekali melihat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sudah melalui beberapa topik-topik. Yang pertama disiplin positif, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja. Kami di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Nah, sekarang saya tutup. Terima kasih. Kita ucapkan dengan mengucapkan hamdalah.